Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sistem Operasi, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang manajemen memori nyata dan manajemen memori virtual. Saya Rahmat Abidin selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9, yang dimana anggota kelompok bernama Rifki Indra Pratama, Riki Ardiansyah, Riki Dwi Saputra, Ferdi Pratama. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini antara lain: yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya beri kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bab 1. Konsep dasar manajemen memori. Yang pertama, operasi manajemen memori adalah membawa program-program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh prosesor. Yang kedua, virtual memory didasarkan pada penggunaan salah satu atau dua buah teknik dasar yaitu segmentasi dan pegging. Yang ketiga, sebelum menuju ke virtual memory, maka dapat disiapkan dasar teknik-teknik yang lebih sederhana yang tidak melibatkan virtual memory. Ruang alat logika dan ruang alat fisik. Yang pertama, ruang alat logika yaitu himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program. Yang kedua, ruang alat fisik yaitu himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika. Swapping. Yang pertama, sebuah proses harus berada di dalam memori untuk dapat dijalankan. Yang kedua, sebuah proses dapat di-swap sementara keluar memori ke sebuah penyimpanan cadangan paging store untuk kemudian dikembalikan lagi ke memori. Yang ketiga, rollout. Roll-in atau penjadwalan swapping berbasis pada prioritas. Di sini saya akan memaparkan materi tentang alokasi berurutan. Pada multiprogramming, memori utama harus mengalokasikan tempat untuk sistem operasi dan beberapa user proses. Memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu yang pertama, sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interupsi. Yang kedua, proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Materi kedua yakni paging atau penghalaman. Suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik yang tersedia dapat tidak berurutan letaknya. Memori logik dibagi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang dinamakan page. Memori fisik dibagi juga menjadi blok-blok yang ukurannya tetap dinamakan frame. Lalu kita membuat suatu page table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik. Materi ketiga yakni segmentasi. Yang pertama, salah satu cara untuk mengatur memori dengan menggunakan segmen. Kedua, program dibagi menjadi beberapa segmen atau kumpulan logik unik. Yang keempat, ukuran tiap segmen tidak harus sama. 5. Dapat diletakkan di mana saja di main memory. Yang keenam, tabel segmen menentukan lokasi segmen. Yang terakhir, alamat logisnya 2 dimensi, terdiri dari panjang segmen, limit, dan alamat awal segmen berada di base. Materi yang ketiga tentang segmentasi dengan pegging. Segmentasi dengan pegging dibagi menjadi dua skema pegging, yaitu multics. Pada sistem multik, alamat logik dibentuk dan nomor segmen 18 bit, offset 16 bit dengan ukuran segmen 64K word
Setiap segmen terdiri dari 36 bit. Rata-rata ukuran segmen dapat lebih besar dan fragmentasi eksternal menjadi permasalahan karena membutuhkan banyak ruang memori. Yang kedua, Intel 30366 IBM OS per 2. Versi 32 bit adalah sistem operasi yang menggunakan arsitektur 3366 dan 3466. Intel 3386 menggunakan segmentasi dengan pegging untuk manajemen memori. Mungkin hanya itu dari saya, akan dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Terima kasih. Memori virtual. Konsep dasar manajemen memori virtual. Memori virtual adalah kemampuan mengamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Pertama kali ditemukan oleh Vordergam tahun 1961 untuk sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Gagasan memori virtual adalah ukuran gabungan program data dan stek melampaui jumlah memori fisik tersebut tersedia. Demand pagging. Tidak semua program harus di-load semua ke memori fisik. Permintaan pemberian pack menggunakan sweeping. Pack hanya akan di-sweep ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Program sweep yang digunakan lazy sweeper. Performance demote pagging. Demote pagging memberikan efek yang signifikan dan kinerja sistem komputer. Pack tabel yang berisi valid dan invalid bit. Secondary memory yang digunakan untuk menyimpan memori yang belum tertampung di main memory. Pack replacement mencari lokasi pack yang diinginkan pada disk. Mencari frame yang kosong. Algoritma pack replacement bertujuan untuk mendapat pack volt terendah. Ada beberapa algoritma pack replacement, yaitu algoritma FIFO, algoritma optimal, algoritma LRU, algoritma perkiraan LRU. Alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas untuk proses-proses. Fixed allocation. Alokasi prioritas. Grazing. Kegiatan pagging yang sangat tinggi. Proses menghabiskan waktu lebih banyak untuk pagging daripada eksekusi. Masalah utama pada sistem pagging. Working set model. Penggantian lokal global. Frekuensi pack fault. Ukuran pack. Kesimpulan, jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device, contohnya kalkulator atau media player. Kemudian memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasilah yang membuat komputer dapat disebut sebagai general purpose computer. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer store, komputer memori atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processor Unit. Sekian, terima kasih. Acara yang ketiga yaitu penutup. Untuk mengakhiri presentasi, mari kita sama-sama mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.